Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi untuk memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu ingin memulai pembelajaran kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu juga dapat memahami apa yang akan hamba sampaikan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan menyertai kami. Haleluya, amin. Halo, apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita ingin memulai pembelajaran kita. Topik pembelajaran kita yaitu arti bertobat. Sebelum kita memasuki lebih jauh tentang materi pembelajaran kita tentang arti pertobatan, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik atau anak-anak dapat menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, dapat menyebutkan alasan mengapa manusia penting bertobat. Yang ketiga, menyebutkan cara yang benar untuk bertobat. Dan yang keempat, dapat mengetahui perbuatan yang menyakiti dan menyenangkan hati Allah. Dan yang kelima, dapat membuat doa tentang pertobatan. Nah, jadi Ibu harap nanti anak-anak dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan dan anak-anak diharapkan mendengarkan sebuah cerita Alkitab tentang kisah anak yang hilang. Nah, di sini Ibu akan bercerita tentang kisah anak yang hilang. Nanti anak-anak tolong didengarkan dan dicermati tentang cerita Ibu. Nanti di ujung pembelajaran kita akan menjawab pertanyaan. Nah, di sini Ibu akan menceritakan cerita Alkitab tentang perumpamaan kisah anak yang hilang. Nah, suatu hari Yesus bercerita tentang seorang anak laki-laki yang pergi dari rumah orang tuanya. Kata Yesus adalah seorang anak laki-laki yang tidak mau tinggal di rumah orang tuanya lagi. Ia ingin menikmati hidupnya dengan caranya sendiri. Nah, suatu hari anak itu meminta uang dari ayahnya lalu ia pergi. Ia ingin pergi ke sebuah negeri yang jauh sekali. Nah, di negeri yang jauh itu ia hidup bersenang-senang. Ia melakukan apa saja sesuka hatinya. Tiap hari kerjaannya hanya bersenang-senang saja. Ia menghambur-hamburkan uang untuk membeli apa saja yang ia inginkan. Setelah beberapa waktu, uangnya habis. Anak itu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia kelaparan tetapi tidak sanggup untuk membeli apapun untuk dimakan. Ia hanya mengenakan pakaian compang-camping, tidak seorang pun yang mau peduli dan menolongnya. Ia tidak berani pulang karena sadar telah berbuat salah. Ia takut ayahnya menolak dan mengusirnya. Ia duduk merenung, katanya dalam hatinya, "Ayahku mempunyai cukup makanan, tetapi aku kelaparan. Aku akan menemui ayahku. Aku akan mengatakan kepadanya betapa aku sungguh menyesal," katanya. "Aku akan mengakui bahwa aku tidak layak menjadi anaknya. Lalu aku akan memohon agar diberikan pekerjaan. Aku akan menjadi hambanya." Anak itu memutuskan untuk pulang meskipun hatinya takut apakah ayahnya itu akan menerima atau mengusirnya. Nah, sementara itu sang ayah memikirkan anaknya itu setiap hari. Ia sangat menyayangi anaknya yang pergi itu. Ia ingin anaknya pulang secepat mungkin. Setiap hari ia menengok ke jalan untuk melihat barangkali anaknya itu datang. Nah, suatu hari sang ayah menengok ke jalan dan melihat dari kejauhan anaknya datang. Lalu sang ayah berlari menyongsong anaknya itu. Ia memeluk anaknya dan menciumnya. Lalu ia bahagia sekali sehingga ayahnya sampai menangis. Anak itu juga ikut menangis dan berkata kepada ayahnya, "Ya ayah, aku tidak layak untuk menjadi anak ayah. Biarlah aku menjadi hamba ayah saja," katanya. "Aku akan bekerja kepada ayah." Akan tetapi sang ayah berkata, Tidak," kata ayahnya. "Engkau adalah anakku. Aku begitu gembira karena engkau pulang kembali." Sang ayah memberi anaknya itu pakaian yang bagus untuk dikenakan. Ia memberinya sebuah sepatu baru. Ia memasukkan sebuah cincin emas yang bagus ke jari anaknya,
membuat pesta juga untuk anaknya. Ia sangat gembira menyambut kepulangan anaknya. Sang ayah bersukacita dan bergembira karena anaknya yang hilang telah kembali pulang. Yang terpenting, anaknya telah sadar dan bertobat. Yesus pun berkata, Bapa di sorga juga gembira bila seorang berdosa kembali kepadanya. Nah dari itu, cerita itu, semoga anak-anak bisa memahami, mengerti arti sebuah pertobatan itu. Selanjutnya, mengapa kita perlu bertobat? Nah, dari cerita tersebut tadi, kita pasti tahu pentingnya dan perlunya kita bertobat itu untuk apa? Agar kita menjadi seseorang yang tidak berdosa, kita dapat mengakui kesalahan kita lebih dekat kepada orang-orang yang kita sayangi, kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, Yesus pernah bercerita tentang seorang anak yang melakukan suatu tindakan yang menyedihkan hati ayahnya, sehingga cerita ini dikisahkan dalam Injil Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ke-32. Nanti harapan ibu anak-anak dapat membaca Alkitab tersebut ya. Anak yang diceritakan pada kisah ini adalah anak yang telah menyakiti hati ayahnya. Ia memaksa ayahnya untuk memberikan uang kepadanya. Lalu uang itu dihabiskan olehnya. Ia berpesta pora, ia senang-senang menghabiskan uang itu. Nah, ia berpoya-poya dengan teman-temannya sehingga ia tidak menyadari bahwa uang itu pasti akan habis. Ia menghabiskan semua uang. Ketika ia sudah habis, ada rasa timbul dari hatinya kesadaran bahwa dirinya itu begitu orang yang tidak berkekurangan. Ia melakukan kesalahan yang besar dalam hidupnya. Nah, begitu pula ketika kita sudah tidak mempunyai apa-apa, barulah kita sadar pertobatan itu penting. Nah, seperti misalnya ketika kita dalam musibah nih, misalnya kita jatuh dari motor, yang sebelumnya kita tidak pernah berdoa sebelum kita pergi berangkat dalam perjalanan, baru sadar pentingnya itu berdoa sebelum kita pergi bepergian. Nah, jadi itu sebab pertobatan itu. Ibu harap anak-anak juga seperti itu ya. Misalnya jangan menunggu bertobat itu ketika Tuhan sudah memberikan pelajaran kepada kita. Bertobatlah sebelum kita menerima hal yang tidak menyenangkan hati kita dan merugikan hati kita sendiri. Nah, dalam perjanjian baru juga kata bertobat atau pertobatan berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Perubahan perilaku dan hati atau perubahan kesadaran. Pertobatan meliputi 3 hal mendasar di dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginannya. Orang-orang yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu menjadi tahu atau tidak sadar akan dosa-dosanya. Dia sadar dengan dosa-dosanya, ia mengerti dan juga mempunyai kehendak dan keinginan untuk berubah dan pikiran, perbuatan atau kehidupan menjauhi dosa-dosa. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, seperti kita dari awalnya kita yang tidak mau berdoa jadi mau berdoa. Nah, itu sebuah perubahan pikiran kita, perasaan kita. Dari pelajaran itu kita akan menerima sebuah pertobatan. Nah, selanjutnya sang ayah tidak menghukum anaknya tadi, namun ia menerima anaknya dengan sukacita dan gembira karena anaknya telah menyesali perbuatannya. Jadi begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika kita menyesali perbuatan kita, Tuhan Yesus begitu senang. Tuhan Yesus menerima kita dengan begitu senang hati. Tuhan Yesus menerima kita. Nah, Tuhan ingin kita menyesali kesalahan dan segera bertobat. Tuhan ingin kita memiliki sikap yang sama seperti anak yang hilang itu tadi. Mau menyadari kesalahan, mau jujur, dan menyesali perbuatan yang salah dengan sungguh-sungguh. Menyesali semua tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, menyedihkan hati orang tua kita, menyedihkan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang menyayangi kita. Jangan kita buat mereka membenci kita, jangan membuat mereka
kecewa dengan perbuatan kita. Nah, mengapa manusia itu perlu bertobat? Nah, jadi kini kita akan menemukan sebuah jawaban mengapa kita sebagai manusia itu perlu bertobat. Manusia perlu bertobat karena manusia adalah orang yang berdosa. Sejak lahir, manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh orang pertama. Siapa orang pertama itu? Nah, itu yaitu Adam dan Hawa. Mereka sudah dipenuhi oleh dosa. Nah, oleh karena itu, setiap saat kita harus selalu bertobat dan mengakui dosa kita. Pertobatan adalah alasan mengapa mengatakan sebab anak yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dia menunggu setiap manusia agar berbalik kepadanya. Alasan lain yang mengharuskan manusia harus bertobat adalah karena keselamatan dari Allah disediakan bagi setiap manusia. Manusia yang menyebut anugerah itu harus mewujudkannya dalam kehidupan taat dalam pertobatan. Nah, Tuhan menunggu kita untuk berdoa, Tuhan menunggu kita untuk membaca Alkitab, Tuhan menunggu kita untuk memuji namanya. Tidak hanya hal pertobatan itu kita lakukan hanya kepada Tuhan saja. Kita juga perlu menyadari sikap perbuatan kita kepada orang lain, kepada teman-teman, keluarga. Jangan kita membuat mereka kecewa seperti yang dilakukan oleh perumpamaan anak yang hilang ini tadi. Dia mengecewakan hati ayahnya, tetapi dia mau mengakui dan akan kesalahannya. Selanjutnya, menghayati makna pertobatan. Kita perlu menghayati makna sebuah pertobatan itu. Nah, setiap orang pasti pernah sekali melakukan kesalahan. Begitu juga dengan anak-anak ini, anak kita. Kita juga pasti sering melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, yang membuat dosa. Nah, begitu juga kepada murid-murid ibu. Pasti kalian juga pernah kan melakukan kesalahan. Nah, sekarang kalian pikir nih dalam hati, dalam pikiran kalian, apa kesalahan yang sudah kalian lakukan hingga melukai perasaan Tuhan, melukai perasaan orang tua. Sekarang hayati deh nih, gimana nih caranya biar kita gak melakukan kesalahan itu lagi, kita gak mengecewakan hati orang tua kita. Nah, namun setiap orang yang sungguh-sungguh hendak menyadari kesalahan-kesalahan dan dosanya, serta berjanji untuk hidup menurut kehendak Tuhan, dan janjinya diwujudkan dalam tindakan dan sikapnya. Nah, tidak hanya berkata, aku mau bertobat nih, tapi sikap dan perbuatannya tidak seirama dengan apa yang dia katakan. Harus sama ya, sikap, pikiran itu harus sinkron. Kita harus bisa sejalan. Kalau kita mau bertobat, kita tidak melakukan kesalahan, begitu juga kita harus membuktikannya dengan sikap kita. Selanjutnya di sini ada sebuah ilustrasi. Di sini ada Tuhan Yesus yang menggunakan baju warna putih dan seorang anak yang menggunakan baju warna merah. Ketika dia dekat dengan Tuhan Yesus, dia mau mengakui kesalahannya, maka dia menjadi kudus sama seperti Tuhan Yesus juga. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Siapa yang menyelamatkan kita dari dosa? Tuhan Yesus. Dia rela mati demi kita yang hidup. Nah, Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa. Nah, jadi karena itu kita perlu bertobat setiap hari. Kita harus perlu menyadari sebuah kesalahan kita setiap hari, karena Tuhan terlebih dahulu telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Masa kita setiap hari melakukan kesalahan, kita setiap hari mengecewakan hati Tuhan dengan kata-kata yang tidak baik, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang di sekitar kita. Sedangkan Tuhan Yesus rela menebus dosa kita, Ia mati di kayu salib demi kita hidup bahagia di dunia, demi kita tidak sengsara dari dosa-dosa itu. Selanjutnya di sini Ibu sudah menyediakan sebuah latihan untuk anak-anak. Di tabel ini anak-anak bisa lihat sendiri dan kalian bisa jawab di rumah nanti. Nah, minggu depan dikumpulkan ya. Nah, di sini apa tindakan yang menyedihkan hati Tuhan? Nah, misalnya
Contoh nomor 1, mengucapkan kata kasar, memaki, dan tidak sopan. Perubahan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan juga itu seperti apa? Perubahan dari tindakan yang menyedihkan hati Tuhan dan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini contohnya perubahan sikapnya seperti bertutur kata yang santun, halus, dan sopan. Contoh yang nomor 2 itu misalnya anak-anak tidak pernah berdoa. Nah, ketika melakukan apapun tidak pernah berdoa. Nah, mungkin perubahan yang menyenangkan hati Tuhan yaitu seperti berdoa dalam situasi atau kondisi apapun, anak-anak selalu berdoa meminta penyertaan Tuhan. Nah, selanjutnya dari nomor 2 sampai 10-nya, anak-anak jawab sendiri, minta bimbingan dari orang tua juga bisa, menjawab sendiri juga bisa. Nah, ibu minta anak-anak menjawab 9. Nah, satunya sudah ibu kasih contoh. Minggu depan dikumpulkan. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan bisa dipelajari dengan baik, dapat dipahami dengan baik. Semoga nanti anak-anak juga bisa menerima makna pertobatan itu. Nah, perbuatan yang menyesali akan sikap yang sudah tidak benar itu tadi, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, berjanji tidak melakukannya lagi. Dengan kata lain, pertobatan adalah perubahan perilaku yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baik. Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Setiap orang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan setiap hari. Nah, kasih Tuhan itu setiap hari untuk kita. Makanya pentingnya kita berdoa, pentingnya kita membaca Alkitab, pentingnya kita selalu mengucap syukur, kita memuji nama Tuhan. Nah, diharapkan setelah ini anak-anak nanti bisa menyadari akan kesalahannya, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tidak akan melakukan kesalahan ini lagi, dan berjanji akan berubah. Nah, jangan hanya berkata-kata ya, kata ibu tadi, tetapi dari segi tindakan dan perbuatan juga harus disamakan. Jangan hanya berkata-kata, Tuhan, saya mau bertobat, tapi hanya berkata-kata saja, sikap dan tingkah lakunya tidak berubah. Nah, tidak perlu kita mengucapkan mau bertobat dari mulut, tetapi buktikan saja dari segi tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami telah mengakhiri pembelajaran kami tentang arti pertobatan Tuhan. Biarlah cinta kasih-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami. Biarlah anak-anak-Mu yang telah belajar tentang arti pertobatan ini Tuhan, mereka dapat menyadari kesalahan perbuatan mereka yang tidak baik Tuhan. Baik itu menyakiti hati orang tuanya, menyakiti hati teman-temannya, saudaranya, dan yang utama menyakiti hati Tuhan. Biarlah mereka diberikan ampunan Tuhan. Biarlah mereka juga selalu berdoa setiap harinya. Mereka selalu membaca Alkitab. Mereka selalu mengakui kesalahan mereka. Dan untuk kedepannya mereka dapat menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau Tuhan. Selalu takut untuk melakukan segala dosa-dosa ya Tuhan. Biarlah mereka dijauhkan dari segala dosa-dosa. Ketika mereka sudah bertobat, mereka tidak melakukan kesalahan lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan seruan kami Tuhan. Kami juga ingin mengakhiri pembelajaran kami dan kami ingin melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan menyertai kami, membimbing kami, dan kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang berikutnya. Biarlah Tuhan juga memberkati kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi.